Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Halimatus Sa'diyah SPTI MPTI selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Tak lupa teman-temanku 4 PAI A7 yang kami sayangi dan kami banggakan. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pihak-pihak terkait dalam pengembangan kurikulum. Sebelum menuju pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum, terlebih dahulu kita mengingat apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan itu adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana yang di dalamnya terdapat tujuan, isi, dan pembelajaran serta cara yang digunakan dalam menyelenggarakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pada minggu-minggu pertama sudah disampaikan oleh Ibu dosen. Selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum itu terdapat pihak-pihak yang terkait. Di sini kami akan menjelaskan 5 pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pakar ilmu pendidikan, yang kedua administrator, yang ketiga guru, yang keempat orang tua, yang kelima siswa. Untuk yang pertama, pakar ilmu pendidikan. Siapa sih itu pakar? Mengapa harus ada pakar? Dan apa saja tugas pakar dalam pengembangan kurikulum? Pakar adalah ahli atau seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Sedangkan pakar pendidikan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam ahli pendidikan. Mengapa harus ada pakar? Karena dalam pengembangan kurikulum bukan saja dilandaskan sebagai perubahan tuntunan kehidupan masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi perkembangan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pendidikan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum dibutuhkan gagasan dari seorang pakar. Baik pakar pendidikan atau ahli pendidikan, ahli kurikulum maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Nah, dalam pengembangan kurikulum juga dibutuhkan partisipasi para ahli bidang studi ilmu yang memiliki wawasan pendidikan serta perkembangan tuntunan masyarakat. Nah, mereka sangat diharapkan partisipasinya dalam menyusun materi ajaran yang sesuai dengan struktur keilmuan untuk memudahkan para siswa mempelajarinya. Misalnya hal-hal relatif mudah menuju sulit. Nah, di sini tugas-tugas pakar ilmu pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengajukan gagasan dan berbagai masukan yang diperlukan oleh panitia pengembang kurikulum. Yang kedua, melakukan penelitian dalam bidang pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menyusun buku sumber yang dibutuhkan sesuai dengan kurikulum yang sedang dikembangkan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan bagi kurikulum yang bersangkutan. Yang keempat, memberikan latihan dan penataran bagi para pengembang kurikulum. Nah, jadi tugas pakar di sini sudah jelas. Ketika ada penataran pengembangan kurikulum, nah, pakar ini bertugas sebagai narasumber yang akan memberikan gagasan mengenai pengembangan kurikulum. Pakar ini juga yang melakukan penelitian dalam bidang pengembangan kurikulum serta menyusun sumber yang dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya, administrator. Ketika kita mendengar administrator, kita pasti juga bertanya-tanya dan mengerti apa itu administrasi dan administrator. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara administrasi dan administrator. Nah, administrasi itu bendanya atau objeknya, sedangkan administrator itu subjeknya atau pelaku. Contoh kecil seperti ini. Saya bekerja sebagai staf tata usaha. Nah,
saya itu disebut dengan administrator, sedangkan seperti surat menyurat, kemudian buku-buku induk siswa, terus kemudian segala sesuatu yang mengenai administrasi sekolah atau bendanya itu namanya administrasi, sedangkan saya itu pelaku atau subjeknya dinamakan dengan administrator. Nah, dalam hal ini administrator itu ada dua, administrator pusat dan administrator lokal. Administrator pusat terdiri dari Direktur Bidang Pendidikan Pusat Pengembangan Kurikulum yang tugasnya menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dalam dasar serta program inti kurikulum. Sedangkan administrator lokal terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kabupaten dan Kecamatan, serta Kepala Sekolah. Nah, tugas dari administrator lokal ini adalah mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, jadi yang pertama kurikulum itu dari pusat. Dari pusat itu ibaratnya masih satu gelondong, kemudian disebarkan ke kantor wilayah. Di kantor wilayah ini nanti diolah lagi, disesuaikan dengan keadaan kemasyarakatan, lingkungan, dan geografis di suatu wilayah tersebut. Nanti kalau sudah sesuai, disebarkan ke kantor kabupaten atau kecamatan. Nah, di kabupaten dan kecamatan ini juga diolah lagi, disesuaikan dengan keadaan kabupaten, keadaan lingkungan, keadaan geografi, dan keadaan kemasyarakatannya. Setelah di kabupaten, begitu juga di kecamatan, nanti juga diolah lagi, disesuaikan dengan keadaan geografis, kemasyarakatan dan lingkungan di kecamatan tersebut. Setelah nanti di kecamatan, disebarkan ke sekolah-sekolah, lembaga-lembaga atau instansi-instansi dalam suatu kecamatan tersebut. Nah, di dalam sekolah atau lembaga instansi ini tidak serta-merta kurikulum sesuai dengan yang dari kecamatan. Nanti di sekolah atau di lembaga disesuaikan lagi dengan keadaan kemasyarakatan, lingkungan, dan keadaan geografis dari wilayah atau desa dari sekolah tersebut. Saya Unsaul Husna. Di sini saya akan meneruskan pihak-pihak terkait dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, yaitu guru. Guru yaitu seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, melakukan evaluasi kepada peserta didik. Guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengembangan kurikulum. Keberhasilan belajar antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dari pribadi guru. Dikarenakan pengembangan kurikulum bertitik tolak dari dalam kelas, dan seorang guru hendaknya mengusahakan gagasan kreatif dan melakukan uji coba kurikulum di kelasnya. Tugas guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengelolaan administratif. Yang dimaksud pengelolaan administratif adalah pengelolaan secara tercatat, teratur, dan tertib sebagai penunjang jalannya pendidikan yang lancar, di mana ruang lingkupnya mencakup administrasi kurikulum, siswa, personal, dan keuangan. Yang kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Maksudnya yaitu pengelolaan layanan bimbingan, konseling, dan pengembangan kurikulum merupakan hal yang mendesak dan diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Maka dari itu diperlukan keahlian pemahaman, prinsip, dan penguasaan keterampilan teknis. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang dimaksud yaitu jabatan guru adalah suatu profesi kependidikan yang mensyaratkan dikuasainya kemampuan profesional yang memadai.
Guru tidak hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, tetapi juga seorang komunikator, pendorong kegiatan belajar, pengembangan alat-alat belajar, penyusun organisasi, manajer sistem pengajaran, dan pembimbing baik di sekolah ataupun di masyarakat. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Maksudnya, guru diharapkan berperan aktif dalam kepanitiaan atau tim pengembangan kurikulum bersama dengan guru lainnya dan orang tua. Guru dilibatkan dalam perumusan kebijakan operasional serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi pengembangan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Maksudnya yaitu keberhasilan mengajar tergantung pada 3 faktor, yaitu kepribadian, pengetahuan, dan keahlian guru. Kepribadian guru ditandai dengan sikap antusias dan kecintaan terhadap siswanya. Guru juga harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang semua hal yang berkenaan dengan sistem instruksional. Yang keenam, meningkatkan pemahaman konsep diri. Maksudnya, guru dapat mengembangkan kurikulum dengan cara mempelajari lebih banyak tentang dirinya sendiri. Keberhasilan guru terletak pada pengetahuan tentang diri atau self-knowledge dan pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi serta bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Selanjutnya, untuk peran orang tua dan siswa akan disampaikan oleh Saudari Hikmah Dwi Lestari. Selanjutnya adalah orang tua. Dalam pelaksanaan kurikulum, peran orang tualah yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Misalkan contoh, diperlukan adanya kerjasama yang erat antara guru atau sekolah dengan orang tua siswa. Peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum ini berkenaan dalam 2 hal. Yang pertama dalam penyusunan kurikulum dan yang kedua dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua atau wali murid dapat berperan atau ikut serta. Tetapi hanya kepada beberapa orang saja yang memiliki cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Peran orang tua ini lebih besar dalam pelaksanaan kurikulum, terlebihnya pada kurikulum 2013. Kenapa? Karena kurikulum 2013 ini lebih menitik beratkan pendidikan karakter atau berfokus pada pengembangan sikap atau spiritual dan sosial anak, di samping aspek kognitif dan psikomotorik. Hal itu disebabkan penanaman nilai spiritual dan sosial anak akan lebih banyak dilakukan di rumah, di mana anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya. Dan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat. Apa? Karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang dan menjadi dewasa. Selanjutnya adalah siswa. Siswa adalah seseorang yang menepati posisi sentral dalam proses belajar mengajar yang ingin mencapai cita-cita. Dalam meningkatkan kualitas siswa, para pembina kurikulum atau guru hendaknya tidak melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pembimbing, sehingga partisipasi siswa tersebut tidak lepas dari bimbingan guru, seperti memberi motivasi belajar, dorongan untuk berpendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat. Pada tingkat kegiatan kelas, jika guru bertanya bagaimana pendapatnya tentang pelajaran apa yang ingin dipelajarinya tentang suatu topik, atau bila guru mengajak siswa turut serta dalam perencanaan suatu kegiatan,
Pada intinya, merekalah sudah dilibatkan dalam kurikulum. Di sekolah progresif kepada murid diberikan peranan yang lebih besar lagi tentang apa yang mereka harapkan dari pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.